kembali lagi di Kulik-Kulik bersama Jessie yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, di episode kedua ini Jessie mau mengajak kalian untuk mengenal gaya hidup minimalis. Gaya hidup sederhana yang penggiatnya cenderung lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas, baik dari segi konsumsi barang maupun segi pola pikir. Nah, gaya hidup ini juga dipakai di Jepang loh Kulikers, dan salah satu platform penggiat gaya hidup minimalis adalah Life with Less. Kulikers, di sini siapa yang masih suka nyimpen barang? Ayo ngaku. Yakin itu kebutuhan bukan keinginan. Kulikers pasti udah penasaran banget kan tentang gimana sih langkah awal memulai gaya hidup minimalis serta fakta-fakta menarik yang pastinya bakalan seru abis. Makanya daripada makin penasaran ya kan, langsung aja sekarang kita ngobrol sama Public Relation dari Life with Less, Kak Esvi. Oke, jadi Kak Esvi ini adalah PR dari Life with Less ya. Kak Esvi boleh nggak sih jelasin sedikit nih untuk orang yang masih awam apa yang dimaksud dengan gaya hidup minimalis dan bagaimana cara untuk memulainya, karena Life with Less ini adalah komunitas penggiat hidup minimalis. Memang tentang gaya hidup minimalis ini sekarang banyak banget ya yang lagi penasaran untuk mulai belajar jadi minimalis gitu ya. Jadi kalau mungkin dijelaskan secara sederhana, gaya hidup minimalis itu sebenarnya tuh semacam sudut pandang kali ya, sudut pandang atau point of view, cara kita berpikir untuk menjalani hidup dengan cukup dan fokus pada apa yang esensial di hidup kita. Jadi fokus hanya pada hal yang penting di hidup kita. Life with Less itu membagi gaya hidup minimalis menjadi 3 pilar utama. Ada minimalism at work, minimalism at home, sama minimalism mindset. Nah, Kak Esvi boleh nggak sih jelasin tentang ketiga pilar tersebut? Prinsipnya sama, owning less gitu. Jadi rasa melepas keterikatan dari setiap hal gitu. Nah, kalau minimalism at work itu sebenarnya kita pengen menerapkan fungsi belajar jadi minimalis, menerapkan minimalism di kantor itu adalah untuk mengurangi distraksi yang ada di sekitar kita supaya pekerjaan kita bisa dikerjakan dengan lebih produktif, waktu kita jadi lebih bermanfaat, dan kita bisa lebih fokus sama pekerjaan sehingga karya yang kita hasilkan jadi lebih maksimal. Itu sebenarnya fungsi minimalisme itu untuk mengatur bagaimana aktivitas di rumah itu jadi lebih efisien, teratur, nyaman, tanpa harus berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Banyak kan kalau di rumah kita bisa praktikin itu di dapur, misalnya untuk nggak beli bahan makanan yang berlebih gitu. Terus kemudian juga mungkin di kamar untuk menata kamar supaya jadi lebih rapi gitu. Atau misalnya di laci-laci meja kita yang biasanya kita tuh asal masukin apa segala macam gitu, tapi sebenarnya kan itu kalau ditata dengan rapi, jangan-jangan banyak barang-barang yang selama ini tuh kita nggak butuhin gitu, tapi tetap ada di situ. Terus ternyata yang perlu untuk di-declutter, untuk ditata rapi, dikelola dengan baik tuh bukan hanya secara fisik, tapi non-fisik juga perlu ditata nih. Jangan-jangan sekeliling kita udah rapi, sekeliling kita udah di-declutter dengan baik, tapi pikiran kita masih berantakan kemana-mana, mikirin ini, mikirin itu. Nah, hanya di sini juga kita ada tentang minimalism mindset. Jadi di sini mengajarkan kita gimana caranya untuk berpikir positif dan juga memusatkan energi, atensi, pikiran kita hanya pada hal-hal yang penting dan membuat kita merasa nyaman. Ini Kak, sejak pandemi tahun lalu nih ya, kebanyakan orang kan sekarang bersifat lebih konsumtif di rumah, main HP, buka-bukanya e-commerce lagi. Atau muncul-munculnya iklan-iklan lagi. Jadi pendapat Kakak dan edukasi macam apa sebenarnya yang dilakukan oleh Life with Less terkait hal tersebut? Oke, pandemi ya. Ini pandemi juga unik banget ya menurutku. Kita udah masuk ke tahun kedua, jadi tantangan juga. Tapi kalau misalnya dilihat dari gimana upaya kita untuk ngajarin minimalism sama masyarakat Indonesia, pandemi itu jadi salah satu cara yang membuat kita lebih mudah untuk memasukkan informasi tentang belajar jadi minimalis gitu, karena kita ngajarnya tuh masalahnya ada di depan mata gitu, yang mungkin selama ini belum pernah kita lihat sebelumnya gitu.
Misalnya contohnya waktu pandemi itu kan, inget nggak waktu awal-awal tuh kita khawatir banget sama mungkin kalau teman-teman kuliah tuh uang jajan yang berkurang gitu misalnya, atau misalnya dengan stresnya membagi waktu atau Zoom fatigue ya kan, Zoom terus tiap hari untuk kuliah gitu, pokoknya dengan ketidakpastian dan segala macam gitu. Nah, hal-hal ini kan nggak secara nggak sadar nggak kita alamin kalau misalnya kita nggak dipaksa untuk beradaptasi dengan pandemi gitu kan. Nah, jadi di situ kita masukkanlah nilai-nilai minimalis yang sebenarnya tuh normal untuk kita pelajari. Misalnya banyak yang kehilangan pemasukan, ini akhirnya membuat kita tuh menerap ulang gimana caranya ngelola keuangan yang baik, gimana caranya bertanggung jawab dan mindful sama pengeluaran kita gitu. Terima kasih banyak untuk Kak Esvi dan semoga Life with Less sukses selalu. Membuat suatu perubahan dalam kehidupan kita memang tidak mudah ya Kulikers, tapi yuk kita sama-sama mengambil hal positif yang bisa kita terapkan. Oh ya, Jessie punya fakta menarik nih Kulikers. Memulai gaya hidup minimalis bisa mengurangi kekacauan pikiran kita dan selain itu bisa juga membuat kita lebih sehat dan bahagia. Yakin gak mau ikutan gaya hidup minimalis? Jessie aja mau, makanya sekarang Jessie mau memilah-milah barang nih. Siapapun bisa melepas konsumtivitas, belanja impulsif, dan mulai untuk hidup yang secukupnya. Jangan takut untuk memulai ya Kulikers. Wah, episode kali ini sangat menginspirasi ya, tapi sayangnya Jessie harus pamit undur diri. Tapi tenang aja karena Jessie bakalan balik lagi minggu depan tentunya dengan topik-topik yang gak kalah menarik. Jadi saksikan terus Kulik-Kulik setiap hari Jumat jam 7 malam hanya di UMN TV dan saksikan juga Creative Content Production setiap hari Sabtu jam 7 malam di Instagram @officialumntv. Bye Kulikers!